Kita mau ngobrol-ngobrol sabi-sabi aja ini ceritanya. Ya cuman ngobras lah ya. Belajar sama Kak Edridanya. Kenapa bisa kerjanya di ASN Sekjen gitu. Kita mau belajar ceritanya nih. Jadi banyak lah hal yang akan kita pelajarin dari kakaknya nanti. Jadi buat teman-teman ngobrol semua yang pengen belajar, yang ingin bersama, ya silahkan enjoy ya. Waduh, udah datang. Assalamualaikum Kak Edrida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya hari yang sangat menyenangkan. Oh iya, kendala jaringan atau gimana mungkin kali Kak ya. Mungkin ya jarak di antara kita. Apa kabar ini Kak? Bagaimana kegiatannya selama menjadi di ASN gitu Kak? Oke, berarti salam kenal dulu ya buat teman-teman pendengar podcast Padang Sidimpuan ya, podcaster Padang. Saya terima kasih diundang sama adinda saya nih, Abdul Hakim Siregar ya, AHS di program ya. AHS betul. Nah, jadi 2 hari ini diundang. Jadi itu saya Brida ya, dan kebetulan kelahiran Parang Sidimpuan dan sekarang bertugas sebagai kebijakan muda di Sekjen DPD RI. Jadi kalau kesibukan malah ya, kita lagi WFH, work from home, kadang kita WFO, apalagi barusan tanggal 16 Agustus kan kita baru melakukan pekerjaan besar ya, karena selalu mengundang pidato pertanggungjawaban kan, segala macam. Jadi masih suasana kemerdekaan lah ya kalau di Senayan ya, suasana ya gitu. Banyak keseruan nggak sih Kak yang dihadapin kalau kita bekerja sebagai ASN di DPD RI gitu Kak? Kalau saya kan sudah berkarir 10 tahun ya, insya Allah bulan Agustus Satya Lencana itu biasanya pemberian pemerintah ya. Wow. Dan juga diwakili Presiden terkait pengabdian kita sebagai kalau dulu kan PNS ya namanya, pegawai negeri sipil, sekarang namanya ASN, aparatur sipil negara. Kalau dari konteks perjalanan karir saya memang sangat seru, karena dulu pertama saya pernah di penulis pidato Ketua Dewan DPR RI ya, DPD RI, itu Pak Irman Gusman selama 3 tahun. Saya waktu itu di pusat kajian, pusat kajian dan hukum. Jadi kita timnya ya. Jadi setiap beliau ke daerah atau dalam pertemuan-pertemuan dengan beberapa konstituen atau beberapa VIP person seperti kedutaan ya, atau misalnya tokoh bangsa, kita akan menyiapkan ada timnya, kita menyiapkan bahan pidatonya. Jadi itu pengalaman yang berkesan waktu saya di situ. Nah itu sekilas sih, kemudian terus berkarir sampai akhirnya saya ikutan itu tuh beberapa program short course ya. Jadi selama 10 tahun ada 3 negara ya, Singapura, terus di Cina ya. Terakhir sih ini program ke Paris ya, ada perdamaian gitu. Program perdamaian. Jadi Kakak jalan-jalan gratis gitu ya Kak ya? Nulis aja, nulis program, buat konsep gitu Dul. Manggilnya Abdul kan? Gitu. Tapi kan Kakak itu dapat ini nih Kak, ASN Future Leader 2020. Iya. Itu perjalanannya gimana? Kakak bisa dapat penghargaan itu Kak? Itu memang pengalaman yang sangat berkesan ya, karena waktu itu kan saya itu memang masuk orang yang suka berkolaborasi, inovasi, suka melihat hal yang memang memberikan banyak pelajaran untuk kita bertumbuh. Jadi waktu itu saya lihat ada di Instagram ya, ada link tentang pencarian duta ASN Indonesia, karena kan kita juga pengen ASN Indonesia di masa depan adalah SDM unggul kan, sesuai dengan amanah Presiden. SDM unggul gitu, bagian dari program nawacita beliau. Jadi di situ mereka memberikan kategori. Pertama adalah untuk para PPT. PPT itu seperti ini, apa namanya, eselon-eselon ya. Nah, eselon terbaik gitu, pimpinan tertinggi namanya PPT, seperti eselon. Yang kedua itu untuk ASN inspiratif. Nah, itu diwakili oleh direkomendasikan oleh lembaganya. Nah, yang ketiga itu future leader. Kalau itu rekomendasikan oleh komunitas-komunitas ya, atau misalnya orang-orang tokoh yang mengenal beliau. Kebetulan saya mendapatkan 55 video dukungan ya dari Daniel Azhar, wakil gubernurnya Kementerian Pertahanan ya, Menhan, ada dari Usman yang sekarang dari Dijen Kominfo ya, sosok inspiratif juga.
dengan beberapa anggota dewan ya, dan ada juga dari teman-teman adik-adik dari pelajar-pelajar yang ada di luar negeri, dari Paris, dari Dublin, dari mana-mana, karena memang banyak adik asuhnya ya. Terus beberapa teman-teman dari PBB, jadi mungkin itu bisa menjadi modal ya. Jadi kalau kita sering melakukan berbagai macam kegiatan komunitas, kolaborasi, mungkin itu adalah satu jadi waktu itu saya kebetulan lagi membuat program branding kota, diundang oleh Sultan Palembang di Sumatera Selatan dengan Pemdanya. Jadi saya membantu mereka membranding kota Palembang sebagai kota sejarah budaya. Dihadiri oleh Pentahelix itu kan, ada Pemdanya, pemerintah daerah, dari dinas pariwisatanya, dari universitasnya, ada universitas yang hadir juga di situ ya, Universitas Taman Siswa, komunitas sejarah, bahkan juga komunitas budaya, dan diundanglah makan malam oleh Sultan Palembang, mengunjungi juga makam-makam. Nah, setelah itu kan saya berangkat dari Sumatera Selatan menuju Medan, kemudian saya mengunjungi, kita tahu kan Istana Maimun ya, kan ada Melayu-Melayunya kan? Iya kak, iya kak. Udah dari situ berangkatlah saya ke Parangsidimpuan untuk ziarah. Kebetulan kan almarhum bapak saya dimakamkan di daerah Mandaling Natal sana. Nah, di situ masih 30 besar tuh. Tapi di 30 besar itu kementerian strategis lolos ya, seperti Kementerian Keuangan kan ada sekitar 6, Kementerian Perdagangan gitu kan, keren-keren ya, yang memang bagus-bagus orang-orang pilihan. Ada juga pesertanya Atase perdagangan Brazil, ada juga pesertanya dari Amerika ya, Kemenkeu yang di Amerika, dan beberapa anak-anak muda. Jadi saya itu kan perbatasan ya antara muda dan agak muda gitu ya. Nah, itu 30 besar. Iya. Dikirim sama junior saya, dia kerja di Kemenpan RB. Selamat kak, itu nggak bisa dibuka ya, karena saya kan full tuh di handphone. Setelah terbuka saya lolos 30 besar gitu kan. Dan rata-rata memang eselon keren tuh kan. Nah, setelah itu sampai saya balik dari Sidimpuan ke Jakarta, udah 10 besar saya. Makin terkejut kan. Nah, untuk wawancara dengan 7 juri, diantaranya Helmi Yahya, Kang Maman ya, orang-orang praktisi dari kalau misalnya tahu GEPI ya, yang gerakan untuk promosi pesona Indonesia, ada sekitar 7 juri yang menjuri saya gitu. Jadi saya waktu itu diwawancara di ruangan sekjen langsung gitu melalui Zoom. Dan penganugerahannya di Hotel Sultan dan dihadiri oleh Menteri kita ya, Pak Cahyokumolo, dan kebetulan saya berkesempatan foto bersama, dan kebetulan pas duduk di belakangnya kan pakai ulos Batak tuh. Kalau nanti saya kirim deh fotonya. Itulah ceritanya berkesan karena memang saya memberikan inovasi tentang kolaborasi pengembangan ekonomi kreatif di masa pandemi ya, karena kan banyak sektor-sektor pariwisata itu kolaps ya, jadi kan butuh cara-cara untuk menggerakkan. Jadi itu mungkin dianggap oleh para juri itu penting ya, karena memang mereka mencari saat itu inovasi dan berdampak nyata gitu. Dan waktu itu kami ditayang Kompas ya, di Kompas TV, masih ada kalau dilihat di YouTube ya, bagaimana rasanya bagaimana kan kalau kita lihat dari konteks populasi PNS di Indonesia kan hanya sekitar 3 juta sekian ya. Dan kita bisa memberikan warna gitu, itu bagi saya satu pengalaman ya, pengalaman legacy kepada institusi saya, lembaga negara, dan juga kepada yang saya bangun namanya Corps Government 4.0, di mana saya adalah founder daripada komunitas beranggotakan 14 negara, diantaranya Meksiko, Romania, Siprus, dan lain-lain. Jadi saya mau menunjukkan Indonesia ini punya juga, jadi membanggakan kita di kalangan ASN nasional, dan kita promosikan juga. Nah, kenapa saya menjadi founder dari Corps Government 4.0? Karena saat itu lolos dalam program Smart City and Artificial Intelligence. Nah, kemudian udah saya bentuk aja nih grup-grup, karena ini kan PNS pilihan nih dari berbagai ada ya juga dari Maldives kan, kebetulan dia kerja di kantor kepresidenan Maldives. Ada juga yang dari Palestina, dari Serbia gitu kan, ada dari Brunei. Jadi saya merasa mungkin ini adalah awal ya bagi kita untuk memberikan satu kontribusi gitu. Jadi mereka pun congratulations gitu kan, kalau Indonesia itu juga punya banyak berusaha mencetak SDM unggul lah gitu. Kakak pernah kepikiran untuk menjadi sosok yang seperti sekarang ini, Kak?
Nah, sebelumnya. Pertanyaannya ya, pernah terpikir Dinda Abdul itu. Jadi saya itu kan memang saya hidup itu penuh dengan semangat juang sebenarnya. Jadi itu hanya proses dan dilewatin gitu. Nggak pernah terpikir misalnya akan seperti yang barusan ya, yang sampai karena sekarang pandemi kan terasa banget. Nggak pernah saya bayangkan saya akan bertemu dengan Emmanuel Macron, presiden termuda di Prancis, bertemu dengan Eropa di sana, bertemu dengan Presiden Macron ke Paris ya, perdamaian dunia. Itu hanya karena saya mengirimkan program perdamaian, anak perdamaian itu bisa dibungkus, dipromosikan dengan sastra dan budaya, dan mereka menganggap ide itu tapi bisa dilakukan dan mengumpulkan anak muda 34 provinsi untuk menjadi duta-duta perdamaian. Nah, di saat itu saya berpikir, ketika kita apply visa, ternyata kita digratiskan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis kan. Jadi, wah itu penghargaan yang luar biasa. Nah, di sana adalah bagi saya satu titik ya. Oh, ternyata mungkin di tempat-tempat ini ide itu tidak diterima, tapi mungkin di tempat yang lebih luas, di tempat yang ada ide itu sangat penting untuk disampaikan kepada konteks global, itu perlu ya. Dan itu ada pengalaman yang sangat menarik karena saya ke Paris, saya jadi sempat mengunjungi Iran dan Qatar ya. Dan kebetulan saya berkunjung ke negeri yang sangat indah, negeri pujangga namanya Hafez. Jadi saya bingung, kok bisa ya saya sampai di kota pujangga. Jadi negara ini mungkin ya perjalanan yang tidak sangka gitu. Itu saya baca juga itu Kak, kan bukunya udah saya baca itu tuntas, buku Puncak punya Kakak. Jadi itu saya baca-baca, ini kenapa di bawahnya selalu ada nama kota, tahun gitu ya? Apakah ini idenya itu pas berada di sana gitu? Iya, jadi kan dulu saya juga buat ini nih, hashtag itu inisiatif traveling poetry. Jadi dimanapun kita pergi, menuliskan sesuatu, siapa tahu ada ruhnya. Jadi kalau Puncakku itu saya tulis waktu saya mendaki Kawah Ijen. Jadi saya ngerasa kan waktu itu kan subuh-subuh. Kawah Ijen itu kebetulan di Banyuwangi ya, yang orang bilang bisa melihat blue fire ya, api biru yang sangat cantik. Saya merasa udah nggak mungkin, kaki udah mau patah, rasanya nggak mungkin sampai ke atas. Subuh perut masih kosong. Tapi begitu ikhlas sampai. Jadi makanya kalau misalnya Abdul baca itu ada kesan supinya. Jadi ada bahasa kan di mana aku berhenti, di situ puncakku. Disitulah puncakku, ya. Kita berhenti, disitulah puncak kita. Jadi saya merasa sudahlah, kalau memang tidak sampai apa, tapi Allah kasih gitu. Jadi kadang saya merasa hidup itu sangat puitis ya bagi saya ya, sebagai anak daerah gitu kan. Dan menjalaninya itu, yang Abdul bilang, bukan langsung misalnya saya kuliah di kota Medan, enggak. Saya kuliah saya sekolah misalnya di kota Medan, enggak. Saya sekolahnya kan, itu 17 tahun perjalanan saya kan di Padang Sidimpuan ya. 17 tahun di Sidimpuan, sekolah TK ya, TK, SD, SMP, SMU, Sidimpuan ya. Dan kemudian 17 tahun, 10 tahun di Medan, hampir 1 tahun di Australia, terus balik lagi ke Jakarta, ya begitu perjalanan hidupnya kan. Jadi mengalir, cuman memang kadang butuh banyak refleksi ya. Kenapa Allah di sini? Kenapa saya harus di sini? Nah, pertanyaan itu menjadi puisi Adinda. Pertanyaan jadi kadang ada ruhnya, dan ada banyak puisi dibacakan saya terharu dan menangis gitu. Misalnya kan narasi pemimpin muda untuk Indonesia itu dibacakan oleh calon-calon presiden tahun 2014 ya. Pada saat itu tim Pak Dino mengundang saya untuk menuliskan puisi gitu. Ada juga dibaca di istana, ada juga yang dibaca di parlemen, di MPR gitu. Jadi begitu. Yang paling menyentuh hati saya itu kayak yang ini, yang pidato pertama. Oh iya, ada yang suka tuh. Itu yang suka namanya Ibu Arini. Dia penjaga, kalau tahu Habib Jasin, kalau tahu seorang tokoh pujangga Habib Jasin, penulis dan juga pernah menerjemahkan Al-Quran. Jadi dia bekerja di perpustakaan Habib Jasin. Dia bilang paling suka pidato pertama. Entahlah, dia suka banget puisi. Sama saya juga. Saya juga setelah saya baca itu paling ini. Yang terakhir itu juga yang ini, yang Horja. Oh iya, Horja Godang. Nah, itu saya tulis Horja yang saya waktu itu menikah ya. Dan ada versi Horja Godang itu di buku Menuai Rindu Tanang Kola Mandailing yang ada Bang Bobi sama Kakak Hyang. Karena kan saya terharu, wah dia banyak banget kerbaunya gitu kan. Saya terharu gitu kan. Pengen gitu kerbau ya kan.
Iya sih. Dari itu juga kita bisa ngelihat ya Kak, bahwa budaya kita itu diangkat pada saat pernikahan itu. Ya itu dia, makanya ada dua itu Horja. Karena kan kalau misalnya boleh jujur, saya menemukan jodoh saya itu di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi waktu itu ada konferensi anak muda muslim ya, namanya Oki kan. Dia baca puisi, judulnya ada Youth ya, maksudnya suara anak-anak muda muslim gitu. Nah kebetulan calon suami saya saat itu duduk di situ. Nah saya itu menikah di antara puisi gitu kan. Jadi istilah Horja lah kan. Saya orang Mandailing kan, Mandailing gitu. Kakak kan banyak segudang prestasi nih. Ya. Kakak pernah nggak sih merasa di titik paling down kayak gitu Kak? Sangat ya. Jadi titik paling down itu ketika ketika ayah meninggal ya tahun 2004. Dan waktu itu namanya masa-masa saya masih kuliah diploma sekretaris. Kebetulan saya itu sekolah Adinda dari D3 sampai S3 nih. Jadi saya pernah merasain D3 tuh. Ya, pernah merasain D3 kan, sekretaris. Nah, waktu itu kan Bapak masih bisa mendampingi saya waktu wisuda di USU. Waktu itu saya sekretaris kan. Nah, hikmah sedih banget waktu itu. Aduh, kenapa saya nggak S1 kedokteran? Jadi awal mula S1-nya 2 karena Bapak saya kedokteran kan. Nah, malah saya nggak bisa. Passion saya di situ, saya coba S1 ekonomi lolos kan. S1 lagi IPC karena saya pendidikan lulus di Unimed, Universitas Negeri Medan. Di sana saya Fakultas Bahasa dan Seni. Mungkin di situlah tumbuh jiwa-jiwa. Nah, hikmahnya mungkin saya itu dikasih D3 biar ayah saya itu bisa menyaksikan saya, mendampingi saya. Dan dia sebutkan begini, selamat Adinda, selamat Ananda, kamu di ABRI masuk desa. Karena kan AMD kan. Gitu. Kok gitu? Iya, kamu harus lanjutkan sampai S2, S3 kata. Jadi nggak bilang S1 kan, S2, S3 gitu. Karena ayah memang kadang suka humor ya, saya bilang. Ya ini pun kan masih susah, saya bilang kan. Nah, akhirnya saya lanjutlah sekolah S1 berbarengan sampai akhirnya wisuda berbarengan sampai akhirnya saya ke Australia kan, lulus pertukaran pemuda itu yang kemarin diceritain itu kan. Di Sumatera Utara. Iya. Sekali coba lolos gitu. Waktu itu. Jarang itu loh Kak yang nyoba satu kali langsung lolos. Iya gitu ceritanya. Sungguh orang-orang langka gitu. Nah kebetulan aja Allah kasihan ini anak belajar mulu nggak pernah dapat bonus gitu. Iya. Akhirnya jalan-jalan gratis gitu ya. Ya boleh bareng-bareng ntar. Nah Kak, yang mendorong Kakak untuk terus berkarya dan terus maju itu apa sebenarnya Kak? Oh jadi gini, kadang orang kalau misalnya sering studi kan, atau misalnya dia sering kuliah atau apalah belajar itu kan, jadi kan cenderung kita melakukan apa-apa itu banyak pertimbangan kan. Misalnya gini, wah ini sekolahnya banyak ya, apa itu apakah ilmunya diwujudkan gitu, diimplementasikan di masyarakat atau di mana. Jadi sebenarnya itu terjadi karena saya merasa berhutangnya gini, saya udah kuliah banyak, terus saya ngapain kalau misalnya nggak melakukan apa-apa, minimal untuk komunitas, minimal untuk orang-orang sekeliling saya gitu. Jadi itu seperti hutang. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan? Jadi kalau nggak melakukan apa-apa, dimanapun saya diletakkan, rasanya kok nggak nyaman, kosong gitu. Jadi waktu itu kan kalau misalnya sejarah yang menarik itu, pertama kali saya selesai sarjana ekonomi nih di USU ya, kan biasanya anak-anak USU kerja di bank ya. Pada saat itu pekerjaan di bank, Telkomsel itu lagi happening, lagi musim-musim. Ya. Saya waktu itu sebelum selesai sudah membuat semacam tekad. Trida, kamu jangan sedih ya kalau misalnya nanti kamu apply kerja nggak akan cepat dapat. Karena orang D3 aja misalnya nggak dapat kerja rasanya udah sedih gitu. Kamu harus siapkan diri, nggak usah mencari-cari kerja. Nah, jadi saya lakukan ini Salak Padang Serimpuan. Nah gitu. Tumbuhlah sentra-sentra produksi salak ya kan. Kemudian saya membantu Pak Bupati, Pak Ongku. Jadi waktu itu saya pikirkan kayak dari kantoran belum karakter saya nih. Saya suka yang berbau pemberdayaan. Dan ternyata itu kan dilaksanakan 2007. Nah 2012 kalau kenal dengan gubernur sekarang Pak Ridwan Kamil ya, dan salah satu orang penggiat komunitas namanya Kang Goris Mustaqim itu mengundang saya sebagai 100 tokoh Indonesia Changemakers. Nah itu berasal dari di London.
ada surat seperti ini kepada yang terhormat Edrida Pulungan, selamat Anda terpilih menjadi pemuda 100 tokoh muda Indonesia yang sudah melakukan banyak gerakan dalam komunitas nasional, lokal, internasional. Anda diundang ke Bandung. Nah, di Bandung punya bersumpah bersama di namanya Gedung Indonesia Bangkit ya. Itu bersejarah banget gedungnya. Dan di situ anak-anak mudanya bersumpah jadi pemimpin, dan salah satunya adalah Pak Presiden Jokowi yang waktu itu wali kota, ada Pak Anies juga, ada Pak Sandiaga Uno juga waktu itu 2012 ya. Kemudian ada juga yang terkena siapa lagi yang seorang budayawan lah ya, ada juga Pak Anies kan. Nah di situ setelah program itu ternyata semua jadi orang, tiba-tiba ya kan Pak Anies menjadi gubernur, Pak Jokowi jadi presiden, semua jadi pemimpin gitu. Kalau kita kan masih proses ya, tapi karena udah future leader udah amin. Jadi semua gitu jadi kalau terakhir saya ketemu dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil kan di waktu kunjungan Obama ke Jakarta kan, saya bilang Pak Gubernur, salam Changmakers, Indonesian Changmakers. Wah iya betul karena waktu itu kan beliau itu membuat Indonesia berkebun, masih pakai rompi, masih anak motor. Jadi kalau misalnya pemimpin kita itu nggak tumbuh tiba-tiba, mereka adalah hasil daripada proses-proses di masyarakat, di komunitas. Jadi kalau melihat mereka pakai sandi itu aja, Changmakers gitu. Atau misalnya ada juga program kader bangsa, kan lagi running nih kader bangsa. Nah saya waktu itu mewakili DKI Jakarta, pas mau menikah juga kan, akhirnya saya itu antara karantina di hotel kan, kemudian kirim undangan. Tapi menarik di situ Adinda, kita bertemu dengan Bu Susi Menteri ya, kita bertemu dengan Hanas, jadi kita bertemu dengan para pemimpin muda yang ada di Indonesia, ada 50 tokoh gitu. Dan saya terkejut, saya sudah mewakili ya, karena KTP-nya kan Jakarta gitu, udah nggak mewakili Sumatera lagi kan. Nah, jadi Sumatera Utara lagi. Nah, iya, jadi kan mereka bilang berarti sudah sah nih jadi warga DKI katanya kan, karena kebetulan kan provinsi mewakili 4 ya, agak mirip dengan format DPD kan, satu provinsi milih 4 gitu. Nah itu kalau konteks perjalanannya seperti itu gitu. Kakak gini Kak, nggak ada niat balik ke Padang Sidimpuan membangun kota kita gini Kak? Jadi kan saya harus mengucapkan apa nih, sesuatu apa ya bahasa ya. Jadi dulu sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya bertemu dengan Pak Wali Kota ya, Zulkarnain ya, Pak Zulkarnain Nasution ya. Itu kan kalau setiap Lebaran ada namanya silaturahim ya, open house ya. Kalau nggak salah sekitar open house. Ya, sekitar tahun 2011 saya bilang, Pak Wali Kota, saya permisi izin pamit dari kota kita. Saya sudah membawa nama saya sudah membawa nama daerah kita lah ke ke Australia gitu kan. Terus sudah mengabdi di sini, mudah-mudahan nanti bertemu lagi gitu kan. Tapi saya tinggalkan di sini. Jadi saya memberikan buku antologi Pelangi Jiwa. Jadi itu buku pemikiran, puisi, opini. Waktu saya juga kuliah di hubungan internasional kan di Paramadina gitu. Saya serahkan. Jadi itu semua konsep-konsep yang ada di pikiran saya gitu. Beliau terharu menerima itu. Tapi dalam konteks misalnya kembali ke Padang Sidimpuan ya, kota kita, lihat aja nanti kan udah ada bahasanya di mana aku di situ puncakku gitu kan, kemanapun Allah kasih di situ kan, itu kan skenario Allah kan mau kemana. Cuman apa yang ada di depan kita maksimalkan. Mungkin sekarang di sini dulu, di sana gitu. Tapi satu hal, dimanapun saya berada, saya selalu berusaha untuk ada yang ditinggalkan gitu ya. Misalnya apalah yang bisa dibuat. Kalau misalnya di Padang Sidimpuan membina petani salak udah generasi kedua kan. Kebetulan namanya almarhum Bang Gulma itu adalah sosok yang bisa saya ajak dulu untuk memberdayakan petani salak ya, sehingga waktu itu masih muda, masih imut, saya pakai dana sendiri mempromosikan produk salak itu di berbagai varian kan, karena diolah kan, saya motivasi mereka. Berangkat itu penerbangan pertama saya itu ke Patani. Kalau tahu Patani di Thailand, bisa mempromosikan itu seorang Thailand diri melewati daerah-daerah konflik ya, karena kan harus dari Malaysia ke Patani kan. Nah itu sampai ke sekarang generasi kedua. Jadi kalau kata orang, alhamdulillah ya, sudah ada ilmunya, berkah, amal jariah ada, dan diteruskan oleh generasi berikutnya kan. Tapi satu hal yang saya pikirkan, dulu ternyata saya pemberani ya gitu. Padahal nekat ya kakak dulu ya. Padahal saya hampir saja tertembak di Patani, karena kalau kita ke Songkla
batasan harus lewat darat kan. Makanya kalau kenapa saya misi perdamaian itu karena ada pengalaman masa lalu, berhasil dikasih hidup ya gitu. Sama dengan tadi ada di kita Darwis dari Tukaran Pemuda Kanada tadi hadir, kami pernah terperangkap di kapal ini ya yang menuju Selayar itu Takabonerate Sulawesi Selatan karena kita mau membagikan buku-buku dan pensil ya ke anak-anak suku Bajo dan buat program di situ. Kami di situ di tengah-tengah laut, udah gitu saya sudah berdoa kan, ya Allah udah gimana ini, udah kuserahkan samamu. Akhirnya kan sampai juga karena kan di sana itu kapal-kapal belum tentu ada cukup bensinnya, tentu juga hari itu ada menuju ke sana. Biasanya kan kami dari Bira ya namanya kalau nggak salah pelabuhannya itu. Jadi banyak sekali sebenarnya tonggak-tonggak cerita hidup saya itu yang agak dramatis gitu. Karena dramatisnya dibuatkanlah puisi-puisi itu ya Kak ya? Iya, sebenarnya kan kadang orang nggak tahu Dul, saya tuh menulis penelitian iya, opini iya, novel iya, pidato iya, tapi kok ya puisi yang punya sayap gitu kan. Puisi yang kadang saya itu menghaluskan budi gitu. Misalnya banyak hal ya yang nggak fair kita lihat ya di dalam hidup, nggak fair is not fair, atau kita mau jadi biar hati tetap halus dan santun, jadi itu adalah wadah saja bagi saya sebenarnya kan. Dan ternyata kan ruang-ruang kita mengenal cross culture, mengenal budaya lain. Saya mendapatkan Melayu Award dari Pusat Kajian Peradaban Melayu karena menulis puisi serumpun dibacakan di depan Wakil Menlu Malaysia. Saya mendapatkan Papatong Award itu karena membuat puisi tentang tema hutan dan hijau ya, kehijauan. Dan kemudian hadiahnya itu kita pohonnya atas nama kita di lahan-lahan kritis Indonesia. Terus yang menarik lagi ini IPB ngasih penghargaan ya waktu itu juara 1 waktu lomba nulis puisi Indonesian Watch Forest. Jadi bagaimana kita menyuarakan hutan dengan puisi, itu juara 1 dapat biola, nama kita diukir di situ. Jadi di biolanya. Ya menarik sekali dari di PB. Jadi saya malam-malam dapat anugerah, dikasih uang ya, uang pembinaan ya mungkin ya, dikasih biola. Saya pikir romantis banget. Kayak warga Supratman kan dikasih biola kan. Jadi dikirim ke kantor kan, yang apa Edrida kok ada itu tuh, ini biolanya dari kayu olahan kan, udah gitu ada tulis nama kita, terus bungkusnya bukan bungkus biola dari plastik gitu, dari kayu juga. Jadi subhanallah itu sangat berkesan. Jadi saya membacakan puisi judulnya Perempuan yang di Keningnya Kutanam Mawar dan Kamboja, itu juara 1 dan mereka bilang satu saat kita bisa buat teater tentang ini karena itu puisinya sangat multitafsir. Menyinggung tentang bahwa sebenarnya hutan itu seperti perempuan. Ketika dia subur, dia akan melahirkan generasi, melahirkan sungai-sungai yang bisa diminum airnya, ada pohon-pohon, tanaman, burung ya, begitu kan. Jadi konteksnya sangat multitafsir gitu. Ya itu cerita sedikit dari perjalanan bagaimana menulis karya puisi ya. Bukan karena nggak menulis opini juga atau apa. Bahkan adik saya pernah berkata, ngapain double master nulis puisi? Karena kan efeknya yang kita lihat. Efeknya. Kadang pidato itu begitu dibaca orang hilang. Tapi kalau puisi dibacakan, kadang ada yang nyampe ke hati kan. Kadang kita pun menangis membaca puisi kita sendiri itu kan. Gitu ya bahasanya. Seperti yang dikutip lah sama Adinda Abdul. Kok bisa ya dia mengutip puisi Nadir dan Zikir? Karena itu waktu saya baca, air matanya menetes karena kan ini lagi di Ka'bah atau gimana sih ceritanya gitu. Jadi ya benar. Seru-seru lah ceritanya itu. Jadi saya Adinda tahun 2011 waktu saya hijrah ke Jakarta, saya kan sempat menjadi dosen 5 tahun di salah satu institusi swasta ya, pendidikan ya. Jadi uang tabungan saya selama 5 tahun itu ternyata berkah dan cukup untuk membawa saya ke Mekah ya. Karena dulu ceritanya gini, ini kayak misi sosial dan kayak novel. Jadi belum ayah saya meninggal, dia ngomong nih di beranda di teras rumah. Nah kalau misalnya nanti Tuhan wafat, tolong dampingi adikmu semua sarjana dan bawa ibumu ke Mekah. Jadi setelah adik saya semua sarjana dan ada yang jadi dokter gitu kan sesuai dengan amanah dia, baru saya hijrah mikirin diri sendiri, baru balik ke sana. Terus pas kemudian saya di Jakarta, saya bilang, Bu ayo ke Jakarta ada sesuatu. Ngapain ya? Udah langsung kami berangkat kan. Waktu itu rombongan jamaahnya 2011 dengan Kemenpora gitu. Dan yang indahnya dari perjalanan itu adalah seperti melakukan tugas kemanusiaan ya. Maksudnya
misalnya dalam konteks adat kita, Boru Pangwaran memegang satu amanah yang berat ya, harus jadi contoh lah, harus ini, jadi harus perfect gitu kan. Padahal kita kan bisa jadi sesuatu yang tidak sempurna harusnya ya kan. Nah itu kayaknya saya ulang tahun dicari lah ya bulan April, dapat gitu. Jadi tanggal 20 April sampai 29 April. Nah pas itu saya ulang tahun, milad saya itu pas depan Ka'bah. Pas di situ gitu ya. Dapat. Jadi pas 25 April beruntung di sana. Nah, ada juga hubungannya dengan Australia. Jadi kalau di Australia 25 April itu hari Anzac Day, hari pahlawan mereka, dan saya sudah sampai di sana. Di apa namanya, di monumennya di apa namanya, Northern Territory. Jadi di Alice Springs gitu. Jadi kalau misalnya saya ke sana ya di kota saya saja kan, karena hari lahir di sana gitu kan. Iya, menarik, lucu. Merasa menjadi warga negara Australia gitu ya, Kak ya? Iya, hampir saja. Tapi kan berkata lain kan, mengajar di Darwin High School. Ada juga sosok, saya adalah sosok seseorang yang agak admire kan. Ini kayak cerita novel gitu kan. Jadi saya kembali ke Australia, saya suruh dia ngirimin saya buku-buku anak buat saya donasikan ke perpustakaan, dan dia kirim karena dia seorang pejabat di Garuda International ya di sana. Jadi dulu temunya seperti cerita novel. Jadi saya nyari-nyari masjid di Australia karena di sana kan orang nggak ada ini. Mulai ayahnya memperkenalkan saya pada dia, dan kemudian ketika saya pengen mengaji di Islamic Center di Australia, dia nganterin gitu kan. Terus waktu Ramadan saya diajak makan bareng keluarganya. Kebetulan peranakan Australia Arab ya. Gitu. Jadi konteksnya kayak novel ya. Terus ibu saya bilang, ayo pulang gitu.